Baik, akan cek ya. Dari pendidikan matematika, ada? Hadir. Hadir. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bukan takbir ya. Siap. Pendidikan teknik pendidikan otomasi industri. Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. cuman ada 2 orang. Perlu 2 orang ya. Ya, Kang. Iya, tidak apa-apa. Menunggu ya, ada waktu 3 menit lagi. Siap. Pendidikan biologi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada semangat ya. Untuk pendidikan biologi udah pada banyak lumayan. Udah ya, pendidikan teknik mesin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, pada semangat ini laki-lakinya semua. Mudah-mudahan semangat terus sampai akhir. Semangat terus, Kang. Hafiz, Kang. Hafiz semangat. Masya Allah, Hafiz, mana Hafiz? Masya Allah, Hafiz. Udah ya. Sambil menunggu 2 menit lagi nih, dipersilahkan kepada teman-teman untuk merojaah Al-Qur'annya atau bertilawah Al-Qur'annya ya di tempatnya masing-masing supaya berkah juga gitu pada kegiatan hari ini. Persilahkan. Kerudungnya putih gini. Untung kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dosen dari pematerian hari ini sudah ada ya, Bapak Muhammad Iman Firmansyah SPD MAG. Mari kita mulai saja ya kegiatan hari ini karena sudah masuk pada jam 9 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puja kali puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mengumpulkan kita di sini, tak lupa kepada pemimpin umatnya ini Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada teman-teman semua kita bisa dipertemukan kembali di pekanan keempat tutorial PAI ya, daring Departemen Pendidikan Umum UPI yang insya Allah yang akan dipandu MC-nya sama saya.
Perkenalkan, nama saya Aditya Munawar. Mungkin sebelumnya udah pada kenal juga karena sebelumnya saya meng-MC juga di sini ya. Dan juga mungkin untuk pematerian hari ini yaitu yang bertemakan tentang Islam dan kebangsaan dengan dosen narasumber yaitu Bapak Muhammad Iman Firmansyah MAG gitu ya. Mari kita mulai saja pada kegiatan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kenal anjir. Sumpah gak ada yang kenal. Ayo siapa? Kepada peserta diharapkan untuk mematikan audionya ya, memute-kan. Untuk selanjutnya, sekarang mungkin boleh dinyalakan kembali audionya karena kita akan jargon ya untuk hari ini untuk menumbuhkan semangat kita pada pekanan hari ini. Persilahkan keseluruhan peserta untuk meng-on-kan audionya. Sudah ya? Sudah, Kak. Ya, sudah. Tutorial cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Ya. Masih belum kompak ya. Ayo kita coba sekali lagi. Tutorial cerdas, ikhlas, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pengen sekali lagi karena masih gimana ya, masih agak lemes-lemes suaranya. Coba ya. Tutorial cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Masya Allah ya, alhamdulillah pada semangat juga ya, keseluruhan anggota. Mari kita lanjut kepada pematerian mungkin ya, pematerian hari oleh Bapak Muhammad Iman Firmansyah MAG. Sebelumnya mungkin saya ingin coba memberitahukan terkait CV dari Bapak Muhammad Iman Firmansyah. Untuk namanya yaitu Bapak Muhammad Iman Firmansyah SPD MAG, yaitu dari Prodi IPAI, Fakultas IPS ya, UPI. Tempat tanggal lahir yaitu di Garut, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1981. Untuk alamatnya sekarang yaitu tinggalnya di Jalan Seroja 3, Komplek Bumi Ranca Ekek, Kencana Blok 13, nomor 109, Kabupaten Bandung. Nah, untuk nomor teleponnya 085-220-864-131. Untuk yang terakhir mungkin terkait riwayat pendidikan di universitasnya saja ya langsung untuk mempersingkat juga terkait pematerian hari ini, yaitu universitas dulu itu lulusannya itu dari Sarjana IAIN Bandung S1 di lulusan tahun 2003 dari periode pendidikan agama Islam. Untuk dilanjut juga ke Magister UIN Bandung lulusan tahun 2010 pendidikan agama Islam. Mungkin itu saja terkait CV dari Pak Iman. Dipersilahkan juga kepada Bapak untuk memulai pematerian hari ini. Baik, Aditya, ini suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah Pak, jelas. Ya, soalnya kalau di rumah biasanya suka ada sedikit hambatan di kekuatan sinyal ya, walaupun full kuota. Baik, terima kasih Aditya yang bukan saja kakak tingkat Anda ya, tapi juga teman berbagi dengan saya. Berbagi dalam hal yang sangat positif. Jadi Anda bersyukur memiliki kakak tingkat seperti beliau ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saya ingin memulai dengan meminta pada salah satu teman Anda yang saya sebutkan, tolong baca doa sebelum kita menuntut ilmu ya. Di sini ada nomor peserta 004808 atas nama Muhammad Ihsan. Silakan Ihsan, pimpin kami dengan doa biar berkah. Silakan Ihsan. Ihsan mendengar suara saya? Suara. Oke, silakan pimpin doa kita bersama sebelum memulai menuntut ilmu. Oke, nampaknya masih ada trouble ya. Saya minta ke Anggara Agung saja memimpin kita bersama. Anggara, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Silakan dipimpin. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Silakan terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa semoga kita diberkahi dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan ini. Berdoa sebelum belajar dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni iman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Anggara Agung telah memimpin kita semua, karena saya beranggapan bahwa ada 3 aspek seseorang dalam berperilaku, dan aspek yang pertama dimulai dengan niat. Niat adalah aspek penting untuk memulai kita beraktivitas. Oleh karena itu saya berdoa semoga Anda semua yang hadir di dunia tatap maya online ini, yang ada di room 10 atau di room yang lain, seluruh sivitas akademika UPI, keluarga besar kita semua diberikan kesehatan. Dan saya berdoa semoga ibu dan ayah saudara semua diberikan kesehatan, keluasan rezeki, dan senantiasa diberikan keikhlasan dan kesabaran di tengah pandemi yang oleh kita harus dihadapi mau tidak mau, tapi kita adalah insan religius, tentu memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi itu. Tema kali ini cukup berat bila Anda semua memikirkan secara gampang. Tapi tema kali ini akan terasa mudah bila kita semua memahami secara baik. Oleh karena itu, tentang materi ini bisa menjadi 2 sisi yang bisa mudah dan juga bisa sulit. Tugas saya adalah memberikan stimulus atau sebuah rangsangan pada Anda untuk berpikir secara mendalam berkaitan dengan apa itu Islam dan bagaimana kita sebagai Muslim dalam konteks kita sebagai warga negara atau kebangsaan. Baik, terima kasih nih Asep ya sudah membantu saya. Jika Anda melihat bahwa dasarnya adalah kita sebagai manusia, sebagai makhluk memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi kita sebagai abdillah. Fungsi sebagai abdillah memiliki konsekuensi kita
menaati dan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Manifestasi dari fungsi abdillah ini, kita akan melihat bagaimana seseorang melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah yang sifatnya mahdoh, langsung dengan Allah, dan juga ibadah yang ghair mahdoh. Tapi landasan dari ibadah kepada Allah atau fungsi abdillah ini tentu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencontoh dari role model kita yang maha agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang berbahagia, hadirin yang saya muliakan dan juga dimuliakan oleh Allah, fungsi yang kedua adalah fungsi khalifatullah. Berkaitan dengan fungsi khalifatullah, maka manusia mau tidak mau memiliki konsekuensi untuk memakmurkan bumi ini. Implementasinya tentu beragam, dipengaruhi oleh beberapa faktor dan bagaimana manusia itu melakukan pendekatan-pendekatannya. Apa faktor itu? Yang pertama adalah faktor dari kebutuhan seseorang itu atau manusia itu. Dia butuh sesuatu yang dia tidak bisa memenuhi secara individu dan dia memerlukan orang lain. Ketika memerlukan orang lain, maka sudah muncul di sana garis kesepakatan. Oleh karena ada garis kesepakatan, maka di sana akan menghasilkan turunan-turunan aturan atau norma-norma. Nah, norma-norma itulah yang biasa disepakati dan kemudian menjadi mengikat. Asalnya orang tidak memiliki norma. Hanya sifatnya diri sebagai pribadi itulah norma diri kita. Tapi sejalan dengan waktu kita berinteraksi dengan orang lain, maka untuk menteraturkan hidup di antara dua orang itu perlu aturan-aturan. Itulah yang oleh orang sering disebut dengan norma-norma sosial. Tentu dari dua orang itu kemudian lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi sehingga menjadi satu komunitas besar. Bisa jadi itu komunitas masyarakat, tapi bisa jadi itu adalah komunitas seseorang, orang per orang di antara dua orang, dan kelompok per kelompok di antara beberapa kelompok, sehingga membangun sebuah kesepakatan yang oleh para ahli negara disebut dengan suatu tatanan kebangsaan atau negara. Apa dan mengapa dengan negara, dan kenapa harus dihubungkan dengan Islam? Saudara-saudara, adik-adik yang saya muliakan, dalam konten ajaran Islam kita akan menemukan yang namanya fikih siasah atau fikih politik. Dalam fikih politik salah satunya dibahas tentang bagaimana kita hidup dan berkehidupan sebagai warga negara. Baik. Ketika dihubungkan antara Islam dengan negara, betul Seth, terima kasih yang ini, silakan ditampilkan. Ketika orang berbicara hubungan Islam dengan negara, maka sebenarnya kita akan menguak sejarah-sejarah berkaitan dengan perjalanan bagaimana Muslim dan bagaimana Muslim itu menjadi seorang atau menjadi warga negara. Paling tidak menurut Profesor Munawir Sajali ada 3 hubungan yang kemudian melahirkan mazhab aliran hubungan Islam dengan negara. Yang paling atas warna hijau tua itu ada hubungan yang sifatnya Islam adalah agama yang paripurna dan termasuk juga negara. Pada mazhab ini memahami bahwa seluruh yang berkaitan dengan tatanan negara, baik dulu maupun sekarang itu harus sama. Tidak boleh berbeda.
Yang kedua, prinsipnya adalah seluruh tatanan di dunia itu harus dengan nama-nama yang berasal dari agama. Oleh karena ini, dalam mazhab yang satu ini, bahwa seluruhnya harus menyeluruh atau integral. Apa integral itu? Integral itu adalah komprehensif. Jadi, jika seseorang memiliki prinsip-prinsip lain dalam bernegara, maka itu dia katakan sebagai prinsip yang bukan berdasar pada syariat Islam. Yang kedua, ada Islam yang tidak dihubungkan dengan negara. Apakah ini ada sejarahnya? Jadi kalau Muhammad Ihsan pernah membaca di abad ke-17, tepatnya medio di abad ke-17 mau ke abad 18, ada serangkaian gerakan yang kemudian dimotori oleh Martin Luther, yang pada akhirnya adalah ingin melepaskan urusan-urusan duniawiyah dari urusan-urusan agama. Kenapa demikian? Karena menurutnya agama menjadi kungkungan bagi kebebasan mereka untuk kehidupan bernegara. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka memisahkan diri dari aturan-aturan agama untuk melanjutkan dalam kehidupan bernegara. Seperti apa pahamnya? Pahamnya disebut dengan sekuler. Jadi yang pertama yang paling atas itu integralistik, yang kedua ada yang dinamakan dengan sekuler. Begitu. Kemudian yang warna agak sedikit kuning, hijau ke kuning-kuningan, itu adalah mazhab yang ketiga. Seperti apa dan mengapa mazhab yang ketiga? Mazhab yang ketiga adalah sebuah mazhab pemikiran dari para kelompok bahwa tidak usah semuanya terlalu berbau nama-nama agama. Karena bisa jadi untuk agama yang mayoritas X, maka agama X lah yang harus berlaku di kenegaraan itu. Apabila agamanya Y, maka konsekuensinya adalah aturan-aturan dari agama Y yang berlaku itu. Maka kemudian mazhab ini menyebut atau berpandangan, enggak apa-apa. Enggak seperti itu juga. Tapi nilai-nilai agama harus mendasari pada prinsip-prinsip dan tata nilai bernegara. Sehingga apa yang dilakukan oleh negara itu, baik aturan, undang-undangnya, kemudian segala jenis yang berkaitan dengan norma-norma negaranya, didasari pada prinsip-prinsip umum nilai-nilai agama. Contoh misalnya, tidak ada agama yang menjelaskan kita untuk memaksakan kehendak. Termasuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi semua agama sepakat bahwa memaksa itu tindakan yang tidak baik. Apa konsekuensinya? Maka ada nilai yang disepakati. Apa nilai yang disepakati itu? Nilai toleransi. Jadi semua sama. Menjadi warga negara yang baik adalah seluruh anjuran dari semua agama sama. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana orang berkebangsaan itu menjadi warga negara dibingkai dari masing-masing nilai agamanya. Toleransi ada dalam Islam, dalam agama lain juga ada. Saling menghargai pun sama, saling bekerja sama pun sama. Tapi untuk saling memaksakan agama itu tidak diperkenankan antara satu agama dengan yang lain. Jadi itulah mazhab yang ketiga, adalah mazhab tidak apa-apa, tidak berdasar seluruhnya pada agama-agama tertentu. Karena agama di dunia ini berkembang sangat cukup banyak. Beberapa agama yang mendominasi dunia juga ada. Salah satunya Islam.
Jika pada suatu negara itu adalah agama X, tentunya secara integral pasti agama X yang mendominasi seluruh aturan. Nah, ini tidak disepakati. Kenapa demikian? Ini akan menindas kaum-kaum minoritas dari sebuah agama di suatu negara itu. Sehingga tidak ada konsekuensi kesepakatan nilai-nilai yang bisa diajarkan oleh seluruh agama, prinsip-prinsip umum sebagai dasar dalam bernegara. Kemudian silakan Sep dilanjutkan, slide yang kedua. Nah, kalau menurut Hussein Muhammad, itu hanya ada dua polanya, integralistik dan mutualistik. Integralistik tadi yang saya sebutkan di nomor pertama yang paling atas. Sedangkan mutualistik itu yang disebutkan dalam Munawir Sajali yang nomor 3. Apa mutualistik itu? Agama memperkuat negara dan negara melindungi agama-agama. Jadi prinsip umumnya adalah saling menghargai satu sama lain dalam konteks bernegara. Silakan dilanjutkan, Sep. Nah, saya perlu menukil beberapa pendapat para tokoh. Tentu dalam hal ini karena Islam berkaitan dengan agama, tokoh-tokoh Muslim yang saya kutip. Siapa saja yang saya kutip yang sangat menarik itu adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Jelas. Bagaimana kalau di kita tidak ada aturan untuk saling menghargai satu agama dengan agama yang lain? Bisa jadi Fitri akan melakukan suatu ibadah tertentu sebagaimana Muslim, tapi agama lain menyerobot. Itulah ketika negara harus memaksa sebuah aturan agar agama tidak berada dalam bahaya. Ajis pun bisa seperti itu pada agama-agama yang lain. Al-Mawardi misalnya, kekuasaan Tuhan adalah mutlak atau nilai absolut dalam bahasa yang lain. Dan harus dijadikan landasan kekuasaan negara. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai agama mendasari pada nilai-nilai dalam berprinsip kenegaraan. Al-Ghazali, agama adalah dasar dan penguasa atau kekuasaan negara adalah penjaganya. Bagaimana jika di negara kita, khususnya di Indonesia, tidak ada aturan atau undang-undang yang khusus mengatur tentang kerukunan antar umat beragama. Apa jadinya negara kita? Kita tidak melihat negara lain yang sifatnya homogenitas dalam satu agama. Coba pikirkan oleh Suci misalnya, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Jika ke-6 agama itu tidak diatur oleh negara tentang kerukunan antar umat beragamanya, apa jadinya? Maka bisa jadi banyak muncul radikalisme yang dimunculkan dari agama-agama tertentu. Saling menyerang bisa jadi. Apa akhirnya? Akhirnya yang paling berbahaya dari jika negara tidak menjadi penjaga bagi eksistensi agama, maka akan terjadi kerusuhan-kerusuhan, pertentangan-pertentangan, konflik, bahkan tragedi-tragedi yang berdarah. Oleh karena itu, Islam mengatur bagaimana kita menjadi warga negara yang baik. Kemudian silakan ke slide yang ketiga. Saya ingin lebih banyak nanti diskusi. Nah, ini yang kemudian berkembang saat ini. Ada kelompok Muslim yang kemudian menginginkan bahwa segala sesuatunya harus berdasar syariat Islam. Tapi dirinya tidak memahami apa esensi dari syariat Islam. Jika dikaitkan dengan konteks kenegaraan,
Bahkan lebih lanjut jika dikaitkan dengan konteks Indonesia dengan beragam agama. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah konflik. Yang terjadi adalah konflik. Bukan saja konflik antar agama, bahkan tidak jarang kita saksikan sekarang ada konflik-konflik yang terjadi pada internal Muslim sendiri. Hanya karena perbedaan sesuatu, misalnya Alia melihat terjadi pergesekan, konflik, tawuran, pertengkaran. Hanya karena beberapa hal terjadi konflik, pertentangan, tawuran. Haruskah seperti itu agama yang baik? Tentu tidak. Maka apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya yang disepakati oleh para ulama sebagai Panding Paders, salah satunya yang terbesar di Indonesia, adalah melalui kesepakatan nilai-nilai agama yang diwujudkan atau manifestonya dalam bentuk kesepakatan. Apa kesepakatan atau manifesto dari kesepakatan para ulama untuk konteks di Indonesia? Kesepakatannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang anggapan, wah itu bukan produk Islam. Mari kita teliti, mari kita telaah lebih jauh. Mari kita telaah lebih jauh. Bahwa Panding Paders melihat satu, konteksnya adalah Indonesia sebagai negara yang berkepulauan, heterogenitas, berbineka, baik agama, suku, budaya, bangsa, dan lain sebagainya. Indonesia bisa ada karena Bhinneka Tunggal Ika, karena Pancasila. Sehingga apa yang harus terjadi manifestonya adalah para Panding Paders memahami harus ada nilai prinsip-prinsip dari semua agama yang sama prinsip umum itu untuk kemudian disepakati dan menjadi prinsip-prinsip bernegara di Indonesia. Dan prinsip-prinsip itu dimanifestokan melalui Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa sampai terakhir, sampai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila dilihat nilai-nilainya sungguh luar biasa Islami. Inilah yang disebut dengan manifesto Islami dalam Pancasila. Pun melalui agama yang lain ada nilai-nilai kesepakatan yang disepakati. Nilai keadilan, nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai sosial, dan nilai-nilai keberadaban. Oleh karena itu, dalam pemahaman yang pertama, fenomena yang pertama, mereka kadang tidak setuju dengan itu, dengan manifestasi itu, sehingga mereka kemudian tergabung dalam kelompok-kelompok tertentu yang sifatnya radikal ekstrim atas nama agama. Untuk apa? Mereka hanya menginginkan semuanya, penamaannya, kemudian labelnya dan lain sebagainya berdasar pada satu agama. Kita melihat dalam Islam betapa banyak kaum-kaum radikalisme ekstrim yang kemudian membuat sebuah gerakan yang juga ekstrim. Sehingga tidak jarang kalau Akil melihat bahwa Akilah melihat di Indonesia, kalau Riza Amelia melihat, kemudian Azhar Rozak melihat, di Indonesia ada kelompok-kelompok yang dinamakan dengan teroris. Walaupun itu Muslim. Karena dasarnya adalah pemahamannya semuanya harus. Nah itu, semuanya harus, kata kuncinya. Padahal yang disepakati oleh para ulama sebagai Panding Paders, nilai-nilai agamalah yang harus mendasari. Bukan semuanya harus. Tapi nilai-nilai yang disepakati itulah yang harus ditebarkan. Nilai toleransi. Ada dalam Islam. Termasuk dalam kaidah-kaidah ritual pun
Misalnya lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Apakah ada kelompok-kelompok yang kemudian fenomena yang sekularis di Indonesia? Kini fenomenanya menunjukkan seperti itu. Kalau sekiranya banyak muslim yang tidak mau diatur dengan syariatnya sendiri. Tidak jarang orang yang kemudian, ngapain bawa-bawa agama dalam urusan negara? Ngapain bawa-bawa urusan agama, ekonomi? Ekonomi mah ekonomi, negara mah negara, politik mah politik, hukum mah hukum. Jangan bawa-bawa agama. Ini yang salah. Nah, fenomena ini sekarang mulai terlihat. Jika Al-Maidah kemudian sama melihat sekarang, terkesan ada jangan bawa-bawa agama atau ke kantor mah. Nanti kita jadi kikuk berinteraksi. Wah, ini pemahaman yang salah. Jangan bawa-bawa agama ke politik mah. Nanti kita akan menjadi canggung. Dikit-dikit haram. Dikit-dikit tidak boleh. Dikit-dikit melanggar syariat. Justru harus mendasari. Karena prinsip dari politik itu adalah keadilan. Karena prinsip hukum itu adalah keadilan. Karena prinsip ekonomi itu adalah keadilan. Karena prinsip dalam berbudaya juga keadilan. Maka seluruh nilai-nilai agama harus mendasari. Nah, mazhab yang sekularis ini tidak mau diatur oleh agama. Tidak mau diatur oleh agama. Sehingga terlihat seperti ini. Jika, contoh sederhana, perilaku sederhananya. Jika kalau mau ikut ke pengajian dia pakai jilbab misalnya, tidak ikut ke pengajian dia buka jilbabnya. Karena itu bukan pengajian. Nah, di manakah nilai-nilai agama yang harus dia pertaruhkan? Padahal seharusnya nilai-nilai agama mendasari seluruh perilaku-perilaku seorang itu, termasuk dalam bernegara. Orang kalau mau membuat undang-undang, hak dari pemerintah untuk melindungi rakyatnya, untuk memajukan warga negaranya, mensejahterakan negaranya. Orang rakyat kalau tidak setuju dengan sebuah peraturan adalah hak rakyat. Hak rakyat. Nah, bagaimana caranya? Nilai-nilai agama harus masuk, tidak boleh dipisahkan. Maka sampaikanlah aspirasi dengan cara yang adil, dengan cara yang beretika, dengan cara yang sopan. Pun dengan pemerintah harus mendengarkan. Seperti itu. Maka akan bertemunya dalam rahmat, dalam harmonisasi. Kemarin kita lihat betapa banyak kehancuran fasilitas-fasilitas publik karena kekecewaan. Justru di sanalah nilai-nilai agama harus tertanam dalam keseluruhan elemen-elemen bangsa ini. Dan yang terakhir adalah mutualistik. Inilah yang harus kita jaga. Bahwa segala bentuk tindak tanduk kita dalam kehidupan bernegara ini harus dilandasi oleh nilai-nilai agama. Kita sebagai Islam jelas, konteksnya jelas. Jadi kalau Anda melihat bagaimana Nabi Muhammad melakukan kehidupannya sebagaimana dia bagian dari individu maupun bagian dari masyarakat dan negara, betapa Nabi Muhammad adalah role model yang paling agung. Tidak memperlihatkan ketidakadilan pada orang lain tapi semuanya sama. Tapi tetap nilai-nilai Islam berdasar pada keseluruhan itu. Sehingga suatu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pernah ditemui oleh seorang Yahudi. Ditemukan oleh seorang Yahudi. Dalam klausul yang lain itu adalah Khalifah Umar. Tapi dalam klausul yang lain itu disebutkan dalam hikayatnya Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat ada sebuah proyek
Sebuah proyek dari Khalifah Islam itu untuk kemudian membangun jalan. Tapi proyek itu harus menggusur salah satu rumah. Dan rumah itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Baik, kita mulai mengambil benang merah. Ada dua agama di sana yang berbeda. Yang satu, bagaimana Khalifah sebagai Muslim menyelenggarakan proyek untuk pembangunan jalan. Tapi di lain sisi, harus ada satu rumah yang tergusur. Dan rumah yang tergusur itu ternyata beragama Yahudi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yahudi itu? Saya akan lapor pada Khalifah, wahai ya gubernur. Karena ini adalah rumah saya yang harus saya pertahankan. Jangan hanya karena saya sebagai orang Yahudi, sehingga saya dengan semena-mena untuk digusur. Maka datanglah seorang Yahudi itu pada Umar bin Abdul Aziz. Wahai Khalifah, rumah saya akan tergusur dengan proyek Anda. Apakah ini yang dinamakan keadilan seorang pemimpin bagi rakyatnya? Apakah hanya karena saya seorang Yahudi kemudian rumah saya akan tergusur? Apakah karena rumah saya itu tidak terlalu bagus sehingga dengan semena-mena dipandang sebelah mata dapat untuk digusur? Maka kemudian Khalifah tersebut hanya menyuruh pada seorang Yahudi itu, bisa diambilkan tulang untukku? Maka disetorkanlah tulang pada Khalifah itu. Diambilkanlah pedang dari Khalifah itu, kemudian Khalifah itu menggariskan garis tengah dari tulang itu. Hanya menoreh satu torehan goresan pedang di tulang itu yang membelah persis, tapi tidak membelah tulang itu, yang menggaris persis di garis tengah tulang itu. Kemudian seorang Yahudi itu bingung. Jadi lina kalau di bahasa orang Indonesia itu, ieu teh nanaonan ieu teh Khalifah. Ini Khalifah sedang apa gitu ya. Jadi kalau Dela berpikir itu, ini Khalifah lagi ngapain ini? Ya. Orang apa itu ngadu curhat akan digusur, tapi yang dikasih malah tulang begitu. Tapi apa yang terjadi Rauda? Yang terjadi kata Khalifah itu, berikan tulang ini pada gubernur yang akan membangun proyek jalan itu. Singkat kata, tulang itu diberikan pada gubernur. Apa kata Yahudi itu? Wahai ya gubernur, ini ada titipan dari Khalifah, mohon diterima. Ini berkaitan dengan proyek pembangunan jalan yang engkau akan bangun. Begitu menerima bongkah tulang itu dan melihat ada goresan tengah di tulang itu persis sama rata antara sisi kanan dan sisi kiri, bergetarlah gubernur itu. Dan kemudian membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sesungguhnya saya telah berlaku tidak adil. Maka kemudian diperintahkan pada seluruh pegawai proyek itu. Kalau sekarang apa namanya, Sakila, pegawai proyeknya mandor ya. Maka diperintahkan seluruh pegawai proyek itu. Batalkan proyek ini. Karena proyek ini telah menjadikan kekuasaan serakah. Bukan nilai-nilai agama adalah nilai-nilai keadilan untuk semua rakyatnya. Kemudian dibangunkan kembali rumah Yahudi itu. Silakan, kami akan membatalkan proyek pembangunan ini. Karena Khalifah berpesan, garis tengah di antara dua tulang itu adalah garis bahwa pemimpin harus berlaku adil kepada siapapun, tidak melihat itu agama minoritas atau agama itu mayoritas. Nampaknya, Widi, Yahudi itu berpikir, kalau dalam bahasa anak muda mah gila bener nih, hanya dengan sebongkah tulang, seorang gubernur dan seluruh pekerja proyek itu membatalkan.
Bayangkan, hanya dengan sebongkah tulang. Maka kemudian lapor pada khalifah. Wahai ya khalifah, saya sudah memberikan tulang itu pada gubernur yang akan membangun proyek itu. Dan yang terjadi justru gubernur itu membatalkan. Dan terlihat begitu bergetar menerima pesan dari tulang ini. Bukan tulangnya yang ternyata mengandung makna mendalam. Tapi goresan pedangmu yang tepat di tengah-tengah di antara kedua sisi itulah yang menjadikan gubernur itu bergetar. Seperti apa wahai khalifah yang engkau pesankan? Itu bertanya. Dijelaskanlah oleh khalifah bahwa tulang itu saya garis tengah sama kedua sisinya untuk memesankan kepada gubernur untuk berlaku adil. Sesungguhnya pembangunan proyek itu telah berlaku untuk ketidakadilan. Dan agama kami Islam itu mengajarkan untuk agama keadilan. Oleh karena tahu dan paham tentang nilai-nilai agama harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial, termasuk bernegara, maka kemudian ujungnya malah berbalik Yahudi itu. Kalau begitu wahai khalifah, sesungguhnya pembangunan jalan umum ini sangat berguna untuk banyak, untuk masyarakat umum. Alangkah serangkahnya dan arogannya saya sebagai seseorang yang hanya karena satu rumah, saya tidak mengorbankan kebaikan saya untuk masyarakat umum. Demi keadilan dan demi kebermanfaatan, silakan rumah saya dengan ridho untuk dijadikan proyek pembangunan jalan ini. Apa yang terjadi dalam dialog yang luar biasa dalam hikayat itu? Bahwa dasar sebenarnya adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai agama yang lainnya harus ada dalam setiap warga negara dalam konteks kebangsaan. Betapa nikmat kalau kita memiliki toleransi yang luar biasa. Tidak memaksakan. Tanpa menghilangkan prinsip kita sebagai muslim. Fenomena inilah yang sekarang terjadi di Indonesia. Betapa satu sama lain kelompok ini saling memaksakan kehendak dan pendapatnya. Dan kelompok lain malah bersitegang untuk mempertahankan prinsip-prinsip kelompoknya. Sehingga yang terjadi adalah pertentangan. Yang terjadi adalah konflik. Betapa susah negara kita membangun fasilitas-fasilitas publik. Hanya karena kekecewaan, fasilitas-fasilitas itu menjadi hancur. Adakah saluran yang terbaik? Ada. Hanya karena misalnya kepentingan tertentu, bisa jadi para penguasa tidak adil pada rakyatnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita? Tetap nilai keadilan adalah jaminan dari negara dan merasakan keadilan adalah hak bagi warga negara. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai agama mendasari pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika bukan karena nilai-nilai agama ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, niscaya kita tidak akan melihat Indonesia sampai sekarang. Kenapa? Karena konteksnya Indonesia itu berbineka. Pulau berpencar dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana perairan-perairan di Indonesia itu sangat luas. Bagaimana banyaknya suku-suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Budaya yang beragam. Kalau bukan karena nilai-nilai dalam kita dijaga dari nilai-nilai agama, diimplementasikan dalam nilai-nilai kebangsaan kita. Jadi, kalau saya
melihat konteksnya, Aan bisa melihat di Muslim juga banyak terjadi pertentangan perpecahan. Hanya karena perbedaan tahiyat, bikin mazhab lain. Hanya karena perbedaan tahlil, bikin mazhab yang lain. Artinya bahwa kita melihat masih ada perbedaan-perbedaan itu yang kemudian diperuncing oleh pemahaman-pemahaman yang tidak komprehensif, yang tidak kontekstual. Oleh karena itu, mari kita diskusikan bahwa Islam adalah sebuah agama yang memiliki nilai-nilai universal dan nilai-nilai yang sifatnya bisa kita pertahankan secara individu kita sebagai Muslim. Tapi jangan lupa dalam konteks berbineka, Islam pun harus menjawab pada konteks-konteks keberbinekaan itu. Jika Indonesia adalah negara yang multikultural, multi-faith, maka keharusan kita adalah nilai-nilai toleransi dan tidak ada paksaan dalam beragama. Jika nilai-nilai agama itu mengharuskan kita untuk satu sama lain saling menghargai, mengapa masih ada kelompok di antara agama-agama di dunia ini yang masih bersitegang untuk mencoba memaksakan kehendak-kehendak yang sifatnya tekstual atau sifatnya yang masih pemahaman yang dangkal. Sehingga dari kitalah sebagai generasi-generasi bangsa, termasuk juga saya, untuk kemudian satu sama lain mempertimbangkan pemahaman kita untuk lebih dalam lagi tentang agama. Karena memahami secara mendalam akan terlihat dari implementasi kehidupan kita sehari-hari dalam konteks kebangsaan kita. Itu pengantar materi kali ini. Jadi saya serahkan pada Aditya untuk dilanjutkan dengan diskusi. Silakan Aditya. Alhamdulillah, terima kasih Pak terkait pematerian pada terhadap hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya dan untuk diri kita, untuk diri saya sendiri mungkin. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Dipersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya boleh menggunakan audio atau ditulis atau diketik ya di via chat. Iya, ada yang bertanya dari Muhammad Ajhar, dari prodi apa ini? Masih belum tahu ya. Tapi untuk pertanyaannya itu, oke. Apakah demo itu haram di negara demokrasi? Katanya Pak. Boleh langsung dijawab saja mungkin Pak. Persilahkan. Ya, tadi ada yang izin selain bertanya, izin mau ngebasmi dulu kecoa terbang. Saya izinkan. Tapi harus berperi kecoaan ya. Nggak apa-apa, santai aja. Santai aja. Tadi memang materinya agak saya bilang cukup agak berat karena tidak cukup satu pertemuan apalagi 1 jam, karena di IAIN itu ada jurusan jurusan siasah ya, jadi khusus jurusan politik. Ini harus 1 jam Anda memahami Islam dan kebangsaan, itu sungguh sangat berat. Tapi intinya itu, apakah demo itu dilarang? Haram? Waduh, kalau demo haram itu berbeda konteks ya.
satu demo itu menyampaikan pendapat, haram itu satu bentuk produk hukum dalam fikih. Gitu ya. Jadi saya harus membahas, jadi Aditya saya harus membahas satu demo dalam prinsip demokrasi dan haram dalam prinsip fikih. Gitu ya. Dalam hukum fikih itu tidak ada hitam di atas putih. Ya, karena seingat saya waktu berkuliah, semoga almarhum Profesor Jazuli itu memiliki kemuliaan di sisi Allah, itu guru Bahsul Masail saya. Hukum dalam Islam itu bisa dapat berubah karena konteks. Bisa berubah karena konteks. Saya malah lebih tidak paham, Pak, begitu ya. Kenapa bisa berubah dalam bentuk konteks? Contoh sederhana. Dea. Nih, Dea ya. Kalau Dea suatu saat menikah dan Dea kemudian punya keturunan, sebelum punya keturunan hamil kan? Hamil. Ya jelas yang hamil Dea, bukan suami Dea. Ya, kalau suami Dea yang hamil berarti ada sesuatu begitu ya. Nah, ketika kehamilan di daerah Dea ternyata tidak ada dokter laki-laki. Tidak ada dokter kandungan perempuan. Saya salah tadi nyebut. Ketika di daerah Dea tidak ada dokter kandungan perempuan, maka mau tidak mau Dea pergi ke dokter kandungan laki-laki. Dapat dibayangkan oleh teman-teman kalau dokter kandungan kan meriksa kandungan ya, Dit. Kalau meriksa kandungan berarti di bagaimana? Dilihat kandungannya kan? Apalagi kalau di USG. Otomatis ada sesuatu yang sifatnya awalnya haram. Apa haramnya? Tidak boleh kan seorang laki-laki melihat aurat perempuan. Itu dasar keharaman awalnya. Tapi begitu ketika dia itu hamil, kemudian tidak ada dokter perempuan, yang ada hanya dokter kandungan laki-laki, maka oleh dokter kandungan laki-laki itu diperiksa kan kandungannya. Kalau diperiksa bagaimana coba memeriksa kandungan? Itu dibuka perutnya. Aurat. Tapi dalam konteks itu, hukum fikih yang tadinya haram berubah menjadi boleh. Hanya dalam konteks pada saat itu. Jadi konteks-konteks darurat. Itu maksud saya. Bisa dipahami dulu arti hukum haram itu. Jadi haram itu bukan sesuatu yang sifatnya hitam di atas putih, tapi bisa bergantung pada konteks. Bayangkan. Atau misalnya Aditya, Kak Adit ketika di jalan ada kecelakaan, dan yang kecelakaan itu perempuan. Dan perempuan itu tentu bukan muhrimnya Kak Adit. Apakah Kak Adit mau menolong itu harus tanya dulu. Harus bingung dulu. Ini kan bukan muhrim. Tidak boleh saya bopong ke pinggir jalan. Jangan mikir ini muhrim bukan muhrim. Kalau dalam kondisi darurat, tolong. Itu yang disegerakan. Segera tolong. Nah, apakah demo itu haram? Kalau demo konteksnya demokrasi. Di Indonesia demokrasinya Pancasila. Salah satu bentuk menyuarakan pendapat, kata pakar politik, salah satunya dengan demo. Bolehkah demo? Boleh. Boleh. Apakah ada cara lain selain demo? Ada. Tapi demo bisa dikatakan satu bentuk
penyaluran aspirasi yang sifatnya komunal dan besar-besaran. Yang tidak boleh itu merusak dan anarkis. Silakan sampaikan. Apakah seorang anak pernah demo pada orang tuanya? Pernah, ketika uang jajannya tidak dirasakan adil oleh anaknya. Itu kan demo kecil-kecilan. Saya juga dulu pernah demo. Aduh ya, Bandung teh jauh, ini ongkos segini nggak cukup. Bisa jadi Adit pernah demo. Demo masalah subsidi ke orang tua. Kita juga pernah demo karena kuota kurang. Ya, kuliah harus online, kuotanya sedikit. Mah atuh mah gedein uang pulsanya biar, itu kan juga demo. Tapi di sanalah yang perlu nilai-nilai agama. Seperti apa demo yang seharusnya kita baca agama. Boleh kok demo. Boleh kok demo. Apakah zaman Nabi Muhammad pernah ada demo? Pernah. Demonya kayak sekarang? Ya tentu tidak. Ada 2 orang yang telah melaksanakan sholat. Jadi ceritanya 2 orang itu, si Fulan dan Fulan yang lainnya, itu ada di dalam satu perjalanan. Dan begitu si Fulan tidak menemukan air, waktu asar sudah hampir habis menjelang ke maghrib, maka dua-duanya memutuskan untuk melakukan tayamum. Akhirnya bertayamum, sholatlah kedua Fulan itu. Setelah sholat, di perjalanan berikutnya, kemudian menemukan air. Yang satu, si Fulan yang satu, wudhu lagi. Alhamdulillah ada air wudhu, kemudian melakukan sholat. Yang satu tidak. Nah yang tidak demo ke Rasulullah. Kita kan sudah sholat tadi. Kenapa harus sholat lagi? Kata si Fulan yang satu, karena saya menemukan air. Dan masih dalam waktu sholat. Kata si Fulan yang tidak sholat lagi, kan tadi sudah sholat. Mari kita datang ke Rasulullah. Tuh. Demo tuh si Fulan yang satu. Wahai ya Rasul, ini si Fulan nih teman saya nih, tadi sudah bersepakat. Dijelaskan kronologinya. Dengan tayamum, kami kemudian sholat. Tapi begitu perjalanan lanjutan, menemukan air. Teman saya malah wudhu. Setelah wudhu sholat lagi ya Rasul. Apakah itu sah? Apa jawaban Rasul? Untuk yang sholat dengan tayamum, 1 pahala. Untuk sholat dengan tayamum dan wudhu, dapat 2 pahala. Selesai. Lalu kemudian ditanya oleh Rasul, kenapa kamu wudhu lagi dan kemudian sholat lagi? Karena begitu saya setelah sholat dengan tayamum dan kemudian saya menemukan air, muncullah keraguan dalam dada saya. Jadi melakukan sholatnya si Fulan yang kedua itu karena dia ragu setelah menemukan air. Itu dasarnya. Dua-duanya paham, dua-duanya pinter. Tapi hanya karena keraguan, yang satu sholat lagi. Demo ke Rasulullah. Itu demo yang terbaik. Jadi datang ke pemimpin kita. Anak juga kan suka begitu. Si dede mah, ibu mah, bapak mah tidak adil. Si dede gede. Nangis dikit nangis. Kasih lagi uang. Ari AA. Mentang nggak nangis-nangis, kata Aditya teh. Nggak dikasih-kasih. Itu juga Anda bagian dari demo. Tapi siapa yang terbaik ketika itu? Adalah seorang ayah dan seorang ibu yang sebagai leader, sebagai pemimpin pada saat itu harus menyelesaikan masalah. Anda lihat yang sedang viral sekarang, bagaimana seorang ibu ketika COVID-19 ini belajar dari rumah dengan sistem distancing learning itu, pembelajaran jarak jauh. Hanya mengajarkan Pancasila, bayangkan itu, setengah mati emosinya.
yang sedang viral sekarang. Anaknya bisa demo sebenarnya. Jangan seperti itu. Artinya apa? Yang pada saat situasi sedang COVID, seorang orang tua dituntut psikologisnya seperti guru. Jadi siapa yang bisa menyelesaikan masalah? Atau yang demo itu? Hanya begitu. Anak Sabtu masih kerja ngisi materi. Itu anak saya lagi nunggu mau berangkat. Dari jam 7. Jujur ini jadwal saya ke menengok orang tua saya di kampung halaman saya di sana. Dari jam 7 telinga saya nggak berhenti. Dibisiki apa coba? Mari kita pergi ke kakek, mari kita pergi ke nenek. Ya kapan? Saya baru mandi di ketok. Baik. Indonesia tanpa seorang jadi itu untuk jawaban yang pertama. Boleh silakan, tapi jangan anarkis. Orang bangun pagar itu susahnya luar biasa, pagarnya dirusak. Orang bangun gedung itu susahnya luar biasa, gedungnya malah dilempari, dirusak. Coba hanya dalam hitungan jam hari 19 miliar untuk pembangunan halte saja itu sudah keluar. Bayangkan kalau 19 miliar dibangun sekolah dasar. Akan berdiri sebuah sekolah dasar yang megah, yang indah, yang representatif. Hanya karena emosi, nilai agama yang tidak ada di sana. Begitu kira-kira. Apalagi Dit, pertanyaannya Dit, ini pertanyaannya susah-susah nih saya menjawab nih. Siap Pak. Adit coba memilih tadi Pak dari Muhammad Aril Hikmu ya. Katanya itu bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara. Nah, tadi kan ditulis di PPT katanya Pak. Sedangkan di beberapa daerah masih ada yang berandasan agama Islam, contohnya Aceh. Serta pemimpin negara kita, presiden itu harus seorang muslim katanya. Bukannya itu berlawanan dengan pernyataan di PPT katanya Pak, seperti itu. Oke, tadi yang di PPT itu adalah bentuk-bentuk mazhab pemikiran agama terhadap negara. Apakah itu bertentangan? Tidak. Karena itu hanya pemikiran-pemikiran mazhab. Nah, apakah kemudian ada satu daerah yang dengan keistimewaan? Ada dengan keistimewaan. Di Indonesia juga ada. Salah satunya Aceh. Tapi tetap dasarnya adalah kesepakatan yang universal. Apa kesepakatan yang universal itu? Tetap konsensus negara kita adalah Pancasila. Jadi tidak bertentangan, tidak bertentangan. Begitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan, wah ini bagus nih. Mengapa Billy takutnya ada sekiranya yang lebih bagus gitu pertanyaannya yang di chat, boleh dilihat sama Bapak? Enggak, semua pertanyaan bagus. Silakan dibacakan untuk saya. Ya, kalau itu Pak. Apa? Mau nanya langsung dari Anggara? Dipersilahkan ya. Iya baik, terima kasih Kang. Bapak, saya izin bertanya Pak. Silakan.
Bila misalnya kita tinggal di suatu negara yang notabene negara itu mayoritas agama lain dan menerapkan sistem agama lain, nah bagaimana kita sebagai Muslim harus bersikap sebagai seorang warga negara, Pak? Oke, ini yang saya sebutkan bahwa ada hipotesis berbalik. Jika di suatu negara itu mayoritas Muslim, akankah Muslim merangkul juga minoritas? Tapi berbalik, jika suatu negara itu mayoritas agama yang lain, akankah kita bisa terangkul? Nah ini maksud saya, yang paham integralistik itu seperti itu keinginannya, dipaksa saja tanpa menghargai minoritas. Oleh karena itu, pemahaman kita tentang Islam dan negara itu harus utuh. Makanya saya bilang agak susah sih sebenarnya 1 jam untuk membuat Anda sangat paham tentang hubungan Islam dan negara. Paling tidak saya menjadi pemantik Anda untuk terus meliterasi tentang fikih siasah. Nah, kalau Anggara tahu di tragedi 11 September 2001, Anggara lahir tahun berapa, Anggara? Saya 2001, Pak. Lahir 2001, bulan apa, Anggara? Jangan di-mute dulu. Bulan Agustus, Pak. Bulan Agustus. Jadi, ketika Anggara baru berumur 1 bulan, dunia itu dikagetkan ya. Jadi Ratu, Bunga, Azhar, Riza, Rizky, Dian, Nisrina, Zinure, kemudian Restria, dan teman-teman yang lain coba cari peristiwa 11 September 2001. Jadi kalau Anggara baru 1 bulan, Islam itu pernah terpojok karena peristiwa itu. Namanya pengeboman gedung kembar di Amerika. Yang WTC itu. Dampak apa yang diperoleh ketika terjadi itu? Yang terjadi seperti itu, Islam minoritas yang ada di Amerika luar biasa terpojokan. Kenapa terpojokan? Karena yang melakukan notabene adalah oknum dari Muslim, bukan Islamnya. Yang salah adalah ketika melihat Muslim, kenapa yang disalahkan agama Islam? Saya ulangi, ini hati-hati bahasanya harus paham banget ini. Ketika Muslim yang melakukan sesuatu tindakan yang kriminal, universalitas atau generalisasinya adalah Islam. Jikalau ada Muslim sebagai pencuri, yang salah adalah agama Islam. Tentu tidak. Tentu tidak, karena itu hanya bagian dari individu saja. Nah, yang terjadi pada 11 September 2001 itu. Ketika ada oknum Muslim melakukan terorisme dunia dengan gedung WTC di Amerika, itu betapa Muslim di Amerika yang minoritas itu menjadi sangat terpojok. Dampaknya apa? Dampak yang lebih luas adalah terjadi Islamofobia. Ini yang bahaya. Kita tidak memikirkan dampak yang besar. Karena ada persepsi orang lain, jika sebuah identitas agama melekat pada orang itu dan melakukan tindakan yang negatif, maka Anda harus berpikir bahwa ada orang lain yang akan mempersepsikan itu akan melekat pada agama. Salah satunya. Itu luar biasa. Apa yang terjadi secara dunia? Bukan saja Amerika. Siapa yang namanya berbau Muslim atau keislam-islaman tidak bisa keluar negeri.
Dicekal. Karena apa? Diduga teroris. Bayangkan. Kalau Aditya Munawar, mending lah. Ada Adityanya. Anggara Agung, mending. Tapi kalau Zahrina, itu enggak bisa. Kenapa? Karena namanya keislam-islaman. Dan itu pada saat itu disebut atau sudah diduga sebagai teroris. Bayangkan, saudara-saudara semua. Saya tidak mempermasalahkan ada muslimah yang menggunakan niqab. Karena itu hak. Tapi ada oknum tertentu yang menggunakan niqab kemudian membawa bom. Alhasilnya apa? Alhasilnya judge-nya itu sangat berbahaya. Dan ini harus kita pahami secara mendalam. Jangan sampai judge yang negatif ini kemudian menjadi agamanya yang disalahkan. Sehingga setiap ada yang menggunakan niqab itu disebut teroris. Ini yang salah. Niqab sudah menjadi fitnah bagi mereka yang menggunakan niqab secara benar dengan argumen pemahaman dalil yang baik. Bisa dipahami maksud saya? Bahwa ada persepsi yang mencoba mengeneralisir ketika oknum yang melakukan X negatif, maka generalisir di sana oleh sebagian kelompok mau tidak bisa dihindari. Itu terjadi pada 11 September 2001. Betapa Anggara baru 1 bulan, yang lain tidak bisa keluar negeri hanya karena namanya pakai label-label berbau nama Islam. Diduga menjadi teroris. Padahal apakah dia seorang teroris? Tentu tidak. Oleh karena itu, jadilah Islam atau Muslim yang menjaga khitoh agamanya, ruh agamanya, dan nilai-nilai agama ini melandasi nilai-nilai kita dalam bernegara. Begitu ya, Anggara. Silakan, Dit. Mungkin Pak cukup untuk pertanyaan diskusi karena waktunya sudah habis juga gitu. Atau dilanjut ini Pak. Ya, lanjut saja Pak ya. Sudah, tapi ada satu quote bagus, bukan quote nih. Dit, boleh saya bacakan? Boleh Pak. Nah, ini dari Salma nih. Saya bacakan. Saya sampai menyebut Masya Allah ini. Ini luar biasa nih. Jadi kata Salma, jika berdemo pada pemerintah dibolehkan, bagaimana dengan hadis ini Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hendak menasehati pemerintah dengan suatu perkara, maka janganlah ia tampil di khalayak ramai. Akan tetapi hendaknya ia mengambil tangan penguasa raja dengan 4 mata. Jika menerima maka itu yang diinginkan. Kalau tidak maka sesungguhnya telah menyampaikan nasihat kepadanya. Dosa bagi dia dan pahala baginya orang-orang yang menasehati. Riwayat sahih dari Imam Ahmad, Al-Haythami dan Ibnu Abdi Asim. Ini luar biasa, sangat luar biasa bagus. Konteksnya itu ketika zaman sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demo di sini maksudnya adalah konteks Indonesia dalam konteks yang sudah banyak, masyarakat banyak. Memang, seharusnya memang begitu. Nah, fakta fenomenanya adalah demo itu berbentuk frekuensi kuantitas. Sehingga bisa dilakukan oleh orang per orang dan juga bisa dilakukan oleh banyak. Kebetulan fenomena di Indonesia adalah senantiasa demo yang banyak terjadi di kalangan dan dilakukan oleh orang-orang banyak. Apakah itu bertentangan dengan hadis ini? Tidak. Secara esensi tidak bertentangan. Karena syariatnya adalah, syariat kunci di sini adalah menyampaikannya secara baik, secara ihsan. Nah, mau disampaikan oleh orang per orang yang sifatnya perwakilan, agak konteks di Indonesia agak sulit nih.
Karena konteks di Indonesia juga masing-masing sepertinya memiliki keinginan untuk itu. Tapi kata kunci dalam syariat hadis ini adalah disampaikan secara baik, secara ihsan. Maka jika misalnya kemarin atau beberapa tahun atau bagaimana ke belakang terjadi demo besar-besaran, saya kira banyak demo besar-besaran yang yang sangat luar biasa terhadap menjaga nilai-nilai agama. Bagaimana dilakukan oleh Muslim yang pada saat itu tidak ada satu rumput pun yang terinjak. Sampah begitu sangat bersih kembali. Pernah dilakukan. Jadi intinya syariat ini dalam konteks yang sifatnya inti dari kunci syariat ini adalah menyampaikan secara baik. Makanya yang saya soroti itu bukan menyampaikan pendapatnya. Yang saya soroti itu adalah etika dalam menyampaikan pendapatnya. Sampaikan secara ihsan, secara baik, dan disampaikan dalam forum-forum yang seharusnya. Maka inilah pemahaman kita. Jadi memang agak susah kalau pemahaman tidak merata, tidak memahami secara komprehensif, pasti inti sari dari syariat ini tidak akan dijalankan secara baik oleh kalangan-kalangan umum. Oleh karena itu terus perjuangkan oleh Salma dan teman-teman bahwa ada loh cara yang terbaik menurut syariat Islam, yaitu cara secara ihsan dan dilakukan dengan sangat baik sesuai dengan lembaga-lembaga yang mengaspirasi untuk wakil-wakil kita sebagai rakyat di negara ini. Itu saja Aditya, terima kasih Salma dan juga terima kasih yang lainnya. Silakan. Baik Pak, ya terima kasih Pak terkait pematerian dan juga diskusinya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat gitu ya, buat baik diri kita sendiri ataupun buat nanti kelak di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya akan tutup kepada kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Saya mohon izin live ya, semua sehat-sehat. Salam takzim sama orang tua. Amin. Terima kasih Pak. Amin, Pak. Terima kasih Pak. Izin Nurai. Terima kasih Pak. Baik, kepada peserta diharapkan untuk mengisi presensi juga ya. Jika yang ada yang belum gitu, juga mengirimkan resume seperti biasa. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Mungkin juga mohon minta maafnya juga dari kepengurusan, dari pengurus itu ya, yang menyediakan yang kurang siap ataupun yang ada kesalahan gitu, kesalahpahaman terkait ataupun apapun. Mohon minta maafnya juga, gitu ya. Iya, makasih Kang. Izin live Kang, terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Dipersilakan yang mau live langsung live saja ya. Iya Kang. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Duluan semuanya. Iya. Izin live Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Iya. Makasih Kang. Iya, makasih. Bye. Bye.